Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, saya mohon izin untuk merekam kegiatan di ruang kolaborasi 2 siang hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana keadaan Bapak Ibu CGP siang hari ini? Baik, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sudah makan siang semua, nggih? Sudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan Rukol 2 ini, mohon kesediaan salah satu dari Bapak Ibu CGP untuk memimpin berdoa. Silakan. Baik, terima kasih pemimpin doa saya. Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar untuk agar sesi Rukol 2 ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada Bu Lestari yang sudah memimpin berdoa di siang hari ini. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan kelancaran pada kegiatan ruang kolaborasi mulai dari awal hingga akhir nanti. Bapak Ibu, apakah siang hari ini sudah siap untuk mengikuti kegiatan Rukol 2 ini? Siap, Bu. Siap Ibu. Oke. Untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah fokus siap untuk kegiatan Rukol hari ini, nanti ketika saya mengatakan tepuk 1, silahkan Bapak Ibu bertepuk tangan 1 kali saja. Kalau 2, berarti Bapak Ibu bertepuk tangan 2 kali, prok-prok. Yang semangat ya, Bapak Ibu CGP yang hebat. Kalau 3 kali prok-prok-prok. Kalau saya mengatakan tepuk setengah aja nggak ada suaranya. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah. Oke, tepuk 1. Keren. Tepuk 2. Bagus ini. Tepuk 3. Sangat fokus. Yang terakhir tepuk setengah. Wah, keren semua. Berarti sudah siap dan sudah fokus semua. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu CGP yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan di ruang kolaborasi sesi 2 untuk presentasi hasil diskusi. Sebelum presentasi, mari kita lihat dulu bersama skenario pembelajaran kita di hari ini. Tadi kita sudah melakukan berdoa dan SBQ. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajarnya. Bapak Ibu, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan Bapak Ibu dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Apakah dari tujuan pembelajaran ini ada hal yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah cukup ya. Saya lanjutkan lagi untuk kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta yang berbicara, maka diharapkan peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, diharapkan Bapak Ibu CGP nanti bisa ini presentasi. Kamu zoom dulu. Kamu main sini perasaan yang gembira. Apakah dari catatan kelas ini ada hal yang perlu ditambahkan? Tidak Bu, cukup Bu. Sudah cukup Bapak Ibu, terima kasih. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan presentasi kelompok atau presentasi hasil analisis studi kasus yang sudah kemarin di Rukol 1 sudah Bapak Ibu diskusikan. Tiap kelompok membahas satu kasus yang ada di ruang kolaborasi 1. Namun sebelum Bapak Ibu melakukan presentasi, izinkan saya membacakan rambu-rambunya dulu.
Yang pertama, saya akan mengingatkan dulu pada Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini yang akan Bapak Ibu gunakan pada diskusi kemarin. Kemudian masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk mempresentasikan analisis studi kasusnya, di mana satu kelompok satu kasus dari 4 kasus yang kemarin sudah Bapak Ibu diskusikan sesuai dengan undian artikel 1. Yang ketiga, selama presentasi share screen bahan presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi, nanti peserta dari kelompok lain dipersilakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Silahkan nanti hal menarik apa yang ditemukan, hal yang ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Dari pengantar presensi ini, Bapak Ibu, apakah ada yang perlu disampaikan? Sudah cukup atau masih ada yang cukup Bu, cukup. Sudah cukup, terima kasih. Berarti untuk sesi selanjutnya adalah presentasi dari kelompok. Silahkan pada salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang berkenan mohon untuk raise hand. Oke, Bu Saryatun, terima kasih. Mohon izin saya turun dulu, saya hentikan share screen-nya. Baik, terima kasih Bu Eti atas waktunya. Saya mewakili kelompok 2 ya Bu, izin share screen Bu. Sudah belum Bu? Belum terlihat Bu Sari. Oh ya. Mungkin masih OTW. Oh ya, ini sudah OTW Bu Sari. Ya. Baik, terima kasih Bu. Izin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 2 terkait dengan studi kasus ya Bu. Bahwa kemarin itu ada kasus-kasus yang sudah kita diskusikan bersama dengan teman-teman seperti itu. Dan ini yang pertama adalah kasus, saya bacakan ya Bu, kasusnya ya Bu. Dipersilakan Bu Sari. Ya, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, lalu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi ini kasusnya Sabrina yang terlambat sekolah dan salah menggunakan sepatu, ternyata Pak Lukman tidak mentolerir seperti itu. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah.
Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Dari kasus itu Ibu, kemudian kami menganalisis dengan teman-teman bahwa dalam kasus di atas posisi apakah yang diambil Pak Lukman itu sudah benar, jelaskan, dan indikatornya seperti itu. Jadi Ibu-ibu, posisi yang pertama yaitu pembuat rasa salah. Indikatornya Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu posisi yang pertama, sudah membuat rasa salah. Yang kedua, posisi penghukum. Indikatornya Pak Lukman menghukum Sabrina untuk melepas sepatunya dengan mengatakan, sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Kemudian untuk analisis selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jadi kelompok kami itu kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pak Lukman, karena Pak Lukman tidak menerapkan segitiga restitusi, menanyakan kesalahan, menstabilkan identitas, dan menvalidasi tindakan yang salah pada penyelesaian kasus tersebut. Jadi Pak Lukman hanya langsung menggunakan seperti emosi seperti itu, menjas kesalahan dari Sabrina tanpa harus tidak menggunakan menstabilkan emosi seperti itu, Bu. Jadi dari kelompok kami tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lukman tadi, walaupun memang untuk menertibkan, tetapi kurang pas seperti itu, Bu. Mungkin itu, Bu, analisis kasus kemarin yang sudah kami diskusikan dengan teman-teman. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Saryatun atas presentasinya dari kelompoknya Bu Saryatun. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Saryatun. Silakan pada kelompok lain kalau ada tanggapan, masukan, pertanyaan, dipersilahkan. Ya Bu, sebentar. Oh ya, Bu Lestari dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi pada kasus itu ada Pak Lukman ya Bu? Iya Bu, Pak Lukman. Pak Lukman harus mengganti sepatu saat itu juga. Misalnya Bu, jarak rumah antara sekolah dengan dengan jarak rumahnya itu jauh, itu untuk mengganti sepatu, apakah ada alternatif yang lain seperti itu? Iya Bu, jadi memang tadi kami juga memang menganalisis apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan Pak Lukman itu kurang tepat seperti itu. Jadi ketika anak-anak itu rumahnya jauh, itu tidak memungkinkan untuk mengambil itu. Sudah datang terlambat, kemudian harus kembali lagi, itu kan kemungkinan seperti itu. Sehingga memang apa yang dilakukan Pak Lukman itu kurang tepat, kurang bijaksana seperti itu, karena tidak menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak menstabilkan emosi dulu, tidak ditanya kenapa terlambatnya seperti itu, tapi langsung menghukum. Jadi memang tidak mungkin Bu kelihatannya untuk mengambil sepatu ke rumah seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Lestari yang sudah memberikan pertanyaan dan langsung ditanggapi oleh Bu Saryatun. Untuk Bapak Ibu CGP lainnya, kalau ada pertanyaan lagi atau masukan atau tanggapannya, dipersilahkan. Untuk raise hand terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Cukup, ada Ibu. pertanyaannya? Sudah cukup ya? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati,
Demikian tadi presentasi dari diskusi kelompok 2. Karena keterbatasan waktu, maka ini diskusi kita cukupkan. Silahkan Bapak Ibu di sini bisa dilihat. Yang pertama, hal-hal apa saja yang Bapak Ibu dapatkan terkait hasil diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, materi apa yang belum Bapak Ibu pahami dalam modul 1.4. Jadi untuk jawaban 1 dan jawaban nomor 2, silakan Bapak Ibu bisa mengisi di Jamboard. Linknya akan saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Linknya belum, Bu. Oke, sebentar. Ini sudah terlihatkah di kolom chat? Sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan bisa diisi Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu, sudah bisa diakses? Bentar ya Bu. Oh ya, oke. Saya tunggu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini belum ada identitasnya. Oh, itu saya Bu. Bu Saryatun ya? Iya Bu. Ini yang oranye, Bu Saryatun, ini yang kuning. Bu Lili ya berarti ini yang Ya Bu, yang oranye. Siapa ini? Bu Saryatun keren ini, setiap menyelesaikan kasus sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Kemudian Bu Lili juga keren ini, segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Wah, keren-keren ini CGP-nya. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, silahkan bisa diisi di halaman 2, materi apa yang belum Bapak Ibu pahami dalam modul 1.4. Kalau memang tidak ada, ditulis saja tidak ada. Kalau masih ada, silahkan ditulis. Saya mengingatkan lagi Bapak Ibu, di materi modul 1.4 ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu pelajari. Ada segitiga restitusi, ada disiplin positif, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu. Ada posisi kontrol, nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia yang berkualitas. Kalau tidak ada, dijawab aja tidak ada Bapak Ibu. Di halaman 2 nggih Bapak Ibu. Ini keren-keren semua ini. Mungkin sudah pada bisa ini. Tidak ada nggih Bapak Ibu? Tidak ada Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada Bapak Ibu, sehingga kita sudah sampai pada hal yang ketiga. Silakan Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk bisa memberikan kesimpulan yang Bapak Ibu pelajari pada Rupol 2 hari ini. Silakan yang berkenan untuk raise hand terlebih dahulu. Monggo Bu Saryatun, dipersilahkan. Terima kasih. Mohon izin ya Bu menyampaikan apa yang kita pahami untuk diskusi kita pada sore hari ini. Jadi memang luar biasa ya, di modul 1.4 ini kita jadi memahami tentang bagaimana itu segitiga restitusi, posisi kontrol, kemudian budaya positif seperti itu. Sehingga memang sebaiknya apa-apa yang sudah kita pelajari ini kita terapkan. Jadi tidak hanya sekedar ilmu, tapi kita terapkan terutama terkait dengan segitiga restitusi. Karena memang setiap hari kita berhadapan dengan anak-anak dengan berbagai macam
permasalahan dengan berbagai macam kasus seperti itu, sehingga memang ini sangat penting sekali itu Bu menurut saya. Itu Bu Eti. Ya, terima kasih Bu Saryatun, kita berikan aplaus dengan jawaban Bu Saryatun yang luar biasa. Saya pengen mendengar ini suaranya Ibu Lili yang cantik, monggo untuk bisa memberikan pendapatnya tentang hasil diskusi kita di siang hari ini. Terima Masih- kasih Ibu. Oke. Kalau menurut saya, kesimpulan hari ini adalah mendapatkan ilmu baru bahwa seorang guru tidak boleh semena-mena kalau menghadapi suatu masalah, harus berpikirnya mengacu pada segitiga restitusi terlebih dahulu. Mungkin saja ada apa dengan anak tersebut atau ada hal yang benar-benar mendesak. Takutnya kalau kita pakai emosi atau langsung saklek lah bahasanya ya Bu ya, nanti kejadian seperti yang di Demak atau yang kemarin viral itu dibacok gurunya. Demikian Ibu, kita benar-benar harus memahami sesama manusia karena anak juga manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili, bagus sekali nih pendapatnya Bu Lili dan memang up to date yang sekarang lagi viral di mana-mana. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Lili. Bapak Ibu yang lainnya apakah masih ada? Sudah Ya, cukup? Bu. Oke, kalau sudah cukup, izinkan saya untuk memparafrase apa yang disampaikan oleh Bu Sari dan Bu Lili, bahwa di modul 1.4 ini ada banyak hal yang kita pelajari mulai dari disiplin positif sampai segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol pada penanganan masalah atau kasus dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana langkah-langkah itu harus kita terapkan dengan menanyakan keyakinan terlebih dahulu, menstabilkan identitasnya, memvaliditas tindakan, tidak semena-mena atau langsung kita mencas anak atau memberikan sanksi. Adapun 5 posisi kontrol pada saat kita menerapkan segitiga restitusi atau pada saat kita memecahkan masalah, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau maupun yang perlu ditanyakan. Sudah cukup? Terima Cukup, kasih. Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu akan menyelesaikan tugas pada demonstrasi kontekstual. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga menyelesaikan tugas-tugas di LMS dan menguploadnya sebelum due date atau pada tanggal yang telah ditetapkan. Monggo Bapak Ibu, salah satu untuk memimpin berdoa. Dipersilahkan. Nggih, Bu Sari, silakan untuk memimpin berdoa. Terima kasih Baik. sudah merespon. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini ruang kolaborasi sudah kita laksanakan dengan baik. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Saryatun atas doa yang dipimpin untuk teman-teman. Akhir kata, bawa cucian ke rumah Ibu Darsi. Cukup sekian dan terima kasih. Jaga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak Ibu keluar dari rapat ini, saya mohonkan untuk foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mohon di on kameranya. Kameranya di on kan. Cari posisi yang terbaik Bapak Ibu. Siap nggih? 1, 2, 3.